Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayang Aurida Saputra dengan NIM 2231 dan teman saya Andi Ranggalina Indra Putra Satria dengan NIM 2003-102206. Dan saya Mustia Kapal Mestia Diana dengan NIM 2003-102225. Di sini saya akan membacakan berita tentang OJK ingatkan dampak pengetatan moneter ke ekonomi digital dari sumber antaranews.com. Dari Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mirza Aditya Waswara, mengingatkan adanya pengetatan kebijakan moneter di tingkat global bisa berdampak terhadap ekonomi digital, tidak terkecuali di tanah air. Dia menjelaskan pengetatan kebijakan moneter terutama di berbagai negara maju menyebabkan perusahaan rintisan atau startup teknologi akan semakin mahal untuk mendapatkan pendanaan atau funding, kata dia dalam acara bertajuk Momentum Konsolidasi Ekonomi dan Politik yang dipantau daring di Jakarta. Sedangkan selama ini berbagai startup teknologi telah terbiasa mendapatkan pendanaan yang murah dari para investor di tingkat global. Selama ini berbagai startup mendapatkan funding yang murah dari investor, tapi karena funding murah ini sudah tidak lagi, sekarang fundingnya cukup mahal, maka investor juga pilih-pilih. Dengan demikian, lanjut dia, wajar apabila berbagai startup teknologi di tanah air mulai melakukan efisiensi operasional dengan cara memangkas sumber daya manusia yang tersedia. Maka dari itu kita lihat terjadi efisiensi di berbagai perusahaan startup dalam digital ekonomi. Ada perusahaan yang tutup dan juga melakukan pengurangan pegawai karena funding yang diterima juga menurun. Sepanjang tahun 2002 ini tercatat terdapat beberapa startup teknologi di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan, memutuskan menutup layanan tertentu hingga menutup total perusahaan. Padahal potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 130 miliar dolar pada tahun 2025 dan naik 2 kali lipat menjadi 360 miliar dolar pada 2030. Hingga akhir tahun 2022 ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan ada sekitar 2.400 startup di Indonesia, yang mana membuat Indonesia berada di peringkat ke-6 besar dunia. Baik, berita sudah saya bacakan tentang OJK ingatkan dampak pengetatan moneter ke ekonomi digital. Bagaimana dari pihak pro? Menurut saya setuju oleh Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Pak Mirza Aditya Waswara, yang untuk mengingatkan adanya pengetahuan kebijakan moneter di tingkat global bisa berdampak terhadap ekonomi digital, tidak terkecuali untuk tanah air kita. Selanjutnya dari pihak kontra, apakah? Menurut saya, di sini saya kontra ya. OJK ingatkan dampak pengetatan moneter ke ekonomi digital itu menurut saya akan memicu banyak hal, terutama dalam dampak pertumbuhan ekonomi ya. Pengetatan moneter terutama melalui peningkatan suku bunga biasanya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan membuat pinjaman lebih mahal dan juga bisa mempengaruhi investasi perusahaan yang berbelanja seperti konsumen seperti itu. Lalu timbulnya akan pengangguran terjadi. Pengetatan moneter ini terlalu ketat dapat mengakibatkan tingkat pengangguran naik karena perusahaan akan perekrutannya akan terbatas seperti itu. Lalu ada beban utang, di mana nanti di pengetatan moneter ini orang-orang dari perusahaan yang memiliki utang dapat merasa tertekan oleh peningkatan suku bunga yang berpotensi meningkatkan beban utang mereka tersendiri. Yang terakhir menurut saya, karena saya tidak setuju di situ, ada dampak pada sektor keuangan ya. Pengetatan moneter ini juga bisa meningkatkan memberikan tekanan terhadap sektor keuangan, terutama bank-bank yang menghadapi margin bunga yang sangat tinggi seperti itu. Menurut saya seperti itu. Bagaimana, ada tambahan nggak dari pro? Menurut saya
selama ini sebagai startup mendapat funding yang murah dari investor. Tetapi karena funding murah ini juga tidak ada lagi sekarang, fundingnya cukup mahal. Makanya investor juga memilih-memilih. Karena tersebut, wajar apabila sebagai startup teknologi di tanah air mulai melakukan efisiensi operasional dengan cara memangkas sumber daya manusia yang tersedia. Menurut saya tidak setuju ya atas jawaban tadi, karena menurut saya dalam pengetatan dampak ekonomi ini di era digital ini sangat satu, itu bisa membuat pengaruh aspek sosial juga. Pengetatan moneter ini yang ekstrim bisa berdampak pada masyarakat yang lebih rentan pada penghasilan yang rendah, karena mereka mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mengakses pinjaman seperti itu. Apalagi di era digital, mungkin daerah-daerah di Indonesia mungkin banyak yang belum melek akan digital seperti itu, mungkin akan lebih kesusahan. Lalu investasi infrastruktur juga akan berpengaruh. Dari pengetatan moneter yang ketat ini dapat menghambat investasi infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang seperti itu. Lalu penurunan harga asal. Kebijakan pengetatan moneter juga dapat memicu penurunan harga aset termasuk saham, properti yang dapat mengurangi kekayaan individu seperti itu. Penting diingat ya bahwa bank sentral juga seringkali harus mengambil tindakan pengetatan moneter untuk mengendalikan inflasi yang dapat merugikan ekonomi. Tapi keputusan ini selalu kayak melibatkan pertimbangan yang hati-hati seperti itu, harusnya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu sih, Mas. Jadi kesimpulan dari berita hari ini, ekonomi digital perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak potensial dari pengetatan moneter dengan strategi yang lebih bijak dalam manajemen risiko, diversifikasi sumber pendanaan, dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Kesadaran tentang dampak pengetatan moneter pada ekonomi digital adalah langkah penting dalam menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.